Terlalu banyak orang pinter tapi nggak baik, Run. Makanya ya Doro, banyak orang yang kelihatannya baik tapi malah pinternya korupsi. Loh, jadi melihat pelaku korupsi itu kok malah orang-orang yang kelihatannya nggak ada dosa gitu loh. Nggak di gedung yang dikorupsi, malah kitab suci dikorupsi. Apa ini masalah mental atau itu, Lun? Ya itulah Doro. Menurut analisis itulah yang disebut korupsi orang-orang beriman. Oh, jangan gitu. Masa orang beriman korupsi? Loh, ya kitab suci. Pelaku korupsi malah dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beriman. Aneh, loh. Ya saya jadi teringat leluconnya Gus Dur. Wah, ini menarik. Kumpul. Penting ini. Nah, saya pikir orang Indonesia ini kan orang yang mengaku beriman agama. Mayoritas Muslim. Nah, saya tawarin Gus Dur. Gus, gimana kalau Muhammadiyah dan NU menjadi pilar utama dari gerakan anti korupsi ini? Mengagetkan jawaban Gus Dur. Ya akan efektif. Karena kata Gus Dur, orang-orang yang tahu agama itu tidak takut korupsi. Kenapa? Karena tahu cara bertobatnya. Tapi Gus Dur yang ngomong ya? Gus Dur. Benar memang. Jadi kelihatannya ini Pak ya, pemberantasan korupsi memang harus menjadi semangat kita bersama, ngelawan koruptor sama-sama. Kita itu harus rawe-rawe rantas, malang-malang putong. Wih, Korupsi harus kita berantas. Jangan sampai koruptor yang untung. ini ada kesan memperlemah KPK nih. Padahal kan KPK kita perlukan kan ya. Rakyat tuh mendukung. KPK misalnya soal pengadaan gedung barunya itu. Kok justru malah dipersulit kan? Nah ya kan sudah ikut ngumpulin koin kan kita. Iya. Simpati pada KPK kan kita. Nah itu. Nah gimana itu masalahnya ya? Ada nggak itu gimana pemikiran kamu, Lodong? Kelihatannya kamu kan pinter banget ini. Kalau masalah ngumpulin koin, saya ikut ya jelas. Saya paling depan kok. Paling depan. Ngumpulin koin. Nah kalau nggak ikut ngumpulin koin, saya gimana beli jaket baru, sepatu baru. Korupsi loh. Tapi saya kira ini ya, sudah lama memang KPK itu ingin dilemahkan. Serangan balik dari koruptor. Ya, serangan balik dari koruptor. Karena KPK itu saya kira satu-satunya institusi hasil reformasi yang mengganggu oligarki elit yang sekarang merupakan blasteran antara sisa rejim Orde Baru dengan hasil reformasi yang juga sama-sama nyolong. Terganggu oleh KPK. Karena itu KPK yang paling banyak undang-undangnya di judicial review. Ada ide yang sejak lama ingin melemahkan KPK, mencabut kewenangan penting KPK, misalnya menyadap, kepentingan menuntut. Nah sekarang justru dikembangkan, bahkan didukung oleh para ahli di universitas. Seolah-olah KPK ini di luar sistem. Karena kita menganggap bahwa konsep trias politika itu ya seperti yudikatif, Dihancurkan. eksekutif, legislatif itu saja. Padahal di negara-negara yang modern, demokrasinya yang sudah jalan, hukumnya sudah jalan, birokrasinya efisien, parlemennya. Tapi memang betul kan sebetulnya itu kan ad hoc saja Pak. Sebenarnya tidak ada kata Tidak ya? ad hoc satu kata pun di undang-undang itu. nggak ada ya? Saya juga ikut menyusun draft undang-undang itu. Sebenarnya idenya karena pemberantasan korupsi nggak bisa lagi secara konvensional lewat pendekatan represif saja seperti kejaksaan, polisi. Tapi harus lewat komprehensif. Dan kita belajar dari pengalaman Hong Kong, KPK di Hong Kong. Nah di seluruh dunia jadi yang negara modern itu state auxiliary body itu sudah lumrah. Karena nggak cukup lagi lewat aparat-aparat konvensional seperti jaksa dan polisi. Apalagi jaksa sama polisi ini udah lama sakit parah. Saya kira yang menjadi latar belakang pembentukan KPK. Nah sehingga ini saya kira gedung ini alasan aja untuk memperlemah KPK. Karena kita bisa lihat bahwa keseluruhan itu upaya untuk memperlemah. Bahkan kemarin waktu ketua KPK Hong Kong yang pertama, Mr. Bertrand de Seville, bertemu dengan Komisi 3 dan kesimpulannya hasil pertemuan itu bahwa menurut Bertrand, semua orang di Komisi 3 itu berkeinginan membubarkan KPK. Kesannya begitu ya? Kesan dari Bertrand Itu objektif pasti kan? ya. Nah jadi saya kira koin ini merupakan satu simbol saja ya dari masyarakat yang memang tidak
menghendaki KPK ini dilemahkan. Di Korea Selatan saya kira dengan mudah KPK-nya dibubarkan dan digabungkan dengan ombudsman. Di Nigeria atau di negara Afrika juga sama. Tapi jangan sekali-kali di Indonesia. Saya kira waktu kasus cicak buaya masyarakat marah. Nah, sekarang pun saya kira masyarakat mengambil inisiatif ketika DPR dan pemerintah belum menyetujui anggaran gedung untuk KPK, masyarakat mengambil inisiatif saweran. Nah ini saya kira bukan mau mengambil alih atau dipertentangkan dengan kewenangan DPR atau pemerintah membeli gedung, karena saya kira harus itu menjadi kewajiban negara untuk membangun gedung itu. Tapi inisiatif masyarakat ini harus dilihat sebagai bahwa KPK, masyarakat ingin melawan elit yang ingin melemahkan KPK itu, termasuk saya kira masyarakat ingin melindungi, melindungi KPK. Ya, itu. Betul. Rakyat itu sudah membuktikan, membuktikan konkret dukungannya kepada KPK soal pembangunan gedung itu. Dengan gerakan koin itu jelas. Gedungnya kelak akan terbangun. Insya Allah. Tadi Kang Teten bilang ini sebagai simbol. Tapi menurut saya itu ada efek negatifnya, Ndoro. Tunggu dulu dong, kamu ini mau mendukung atau mau ngapain ini? Wah, Ndoro nggak tahu. Bayangkan, kalau sampai semua koin se-Indonesia ini terkumpul, kita kan jadi sulit kerokan. Karena kita nggak punya koin buat kerok.